Bayangkan, sebuah alat musik sederhana dari bambu bisa membuat penjajah ketakutan. Tidak bersenjata, tidak berdarah, tapi cukup untuk dilarang oleh pemerintah kolonial karena dianggap membakar semangat perlawanan rakyat. Itulah angklung. Sebuah karya budaya yang suaranya bukan hanya merdu, tapi juga mampu membangkitkan api nasionalisme dari balik getaran nada. Pada kesempatan ini, kita akan menyusuri jejak panjang angklung. Dari sawah-sawah Jawa Barat hingga panggung dunia, dari simbol perlawanan hingga menjadi warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Jangan lupa untuk klik tombol like jika Anda bangga menjadi bagian dari budaya ini, subscribe untuk terus mendengar fakta-fakta mengejutkan dari sejarah Indonesia, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu makna sejati angklung. Angklung bukanlah alat musik biasa. Menurut sejarah lisan yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda, angklung telah ada sejak abad ke-11. Saat itu, angklung digunakan dalam upacara pertanian, khususnya untuk memohon kesuburan kepada Dewi Sri, Dewi Padi. Getaran angklung diyakini dapat memanggil roh kesuburan agar turun ke bumi. Ia tidak hanya dimainkan, tapi juga disakralkan. Namun, peran angklung berubah drastis ketika Belanda datang. Pada masa kolonial Hindia Belanda, angklung tidak lagi sekadar alat ritual. Ia menjadi alat komunikasi, penyemangat, dan simbol perlawanan rakyat. Berdasarkan laporan sejarah yang dikutip dari Pusat Dokumentasi Budaya Sunda, dalam banyak peristiwa, bunyi angklung digunakan untuk memberi sinyal kepada para pejuang di pedesaan. Dentingannya menjadi penanda bahaya, atau seruan untuk berkumpul dan bergerak. Pemerintah kolonial menyadari hal ini. Mereka tidak takut pada bambu, tapi takut pada semangat yang hidup di balik bunyi angklung. Karena itulah, pada akhir abad ke-19, Belanda mulai melarang penggunaan angklung secara publik di banyak wilayah Jawa Barat. Mereka menyebutnya sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas kolonial. Pelarangan ini ironis. Semakin ditekan, semangat masyarakat justru semakin membara. Di pedesaan, angklung tetap dimainkan secara sembunyi-sembunyi. Tidak untuk meriah, tapi untuk bertahan. Untuk menjaga identitas. Suara angklung menjadi suara yang tidak bisa dibungkam. Memasuki abad ke-20, angklung mengalami kebangkitan. Salah satu tokoh penting dalam pelestarian dan modernisasi angklung adalah Daeng Soetigna. Beliau adalah guru musik dari Bandung yang pada tahun 30-an menciptakan sistem nada diatonis untuk angklung. Sebelumnya, angklung hanya memiliki sistem pentatonis seperti musik tradisional Sunda. Dengan sentuhan Daeng Soetigna, angklung bisa memainkan lagu-lagu internasional seperti lagu kebangsaan dan musik orkestra. Inilah momen penting. Angklung yang tadinya lokal dan mistis, kini menjadi alat musik universal. Ini membuka jalan bagi penyebaran angklung ke dunia pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia, sejak tahun 50-an, mulai menjadikan angklung sebagai bagian dari kurikulum seni budaya. Bahkan, banyak delegasi Indonesia ke luar negeri menjadikan pertunjukan angklung sebagai andalan diplomasi budaya. Pada tahun 1966, Ujo Ngalagena, murid langsung dari Daeng Soetigna, mendirikan Saung Angklung Ujo di Bandung. Tempat ini bukan hanya pusat pelatihan musik, tapi juga tempat pelestarian budaya Sunda secara menyeluruh. Setiap hari, anak-anak, wisatawan, dan pelajar dari berbagai negara datang untuk belajar tentang angklung dan nilai-nilai yang dikandungnya. Dikutip dari UNESCO, pada tanggal 18 November tahun 2010, angklung resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah pengakuan internasional atas nilai budaya, pendidikan, dan sosial dari angklung. Namun pengakuan ini juga membawa tanggung jawab besar. Kita tidak bisa hanya bangga, tapi juga harus menjaga. Di era modern, tantangan pelestarian budaya semakin besar. Anak muda lebih akrab dengan gawai daripada alat musik tradisional. Banyak sekolah yang menghapus pelajaran seni karena dianggap tidak produktif. Inilah saatnya kita bertanya, apakah kita masih mengenali angklung sebagai bagian dari identitas kita? Apakah kita masih mendengar suaranya di antara kebisingan modernitas? Fakta mengejutkan datang dari Guinness World Records. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2023, Indonesia memecahkan rekor dunia pertunjukan angklung terbesar. Sebanyak lebih dari 15.000 peserta bermain angklung secara serempak di Stadion Gelora Bung Karno. Acara ini tidak hanya meriah, tapi juga menjadi penanda bahwa semangat angklung masih hidup di hati bangsa Indonesia. Jika Anda merasa bahwa budaya seperti ini perlu terus diperjuangkan, silakan tinggalkan komentar Anda tentang pengalaman Anda dengan angklung atau kapan terakhir kali Anda melihat atau memainkannya. Dan tentu saja, tekan tombol like dan subscribe agar suara angklung terus bergema. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia.
Perjalanan angklung tidak hanya terjadi di desa-desa atau panggung seni. Kini, angklung masuk ke dunia digital. Beberapa pengembang aplikasi musik menciptakan versi digital angklung untuk dimainkan melalui ponsel dan tablet. Ada pula yang membuat tutorial angklung di platform seperti YouTube dan TikTok. Ini membuktikan bahwa budaya bisa hidup, berubah, dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Tidak banyak yang tahu bahwa beberapa universitas luar negeri, seperti di Jepang dan Korea Selatan, memiliki klub angklung. Di Amerika Serikat, komunitas diaspora Indonesia secara rutin menggelar konser angklung sebagai bagian dari kegiatan budaya. Mereka membuktikan bahwa angklung bisa menembus batas negara dan bahasa. Angklung juga punya filosofi yang dalam. Setiap orang dalam orkestra angklung hanya memegang satu atau dua nada. Ia tidak bisa memainkan lagu sendirian, tapi bersama-sama mereka bisa menciptakan harmoni. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang sangat kental dalam budaya Indonesia. Dalam dunia yang semakin individualistik, nilai-nilai seperti ini menjadi semakin langka. Oleh karena itu, mempertahankan angklung bukan hanya soal menjaga alat musik, tapi juga menjaga cara pandang terhadap kehidupan. Kini, ketika dunia mulai sadar akan pentingnya keberagaman budaya, angklung menjadi salah satu representasi terbaik Indonesia. Sebuah alat sederhana dari bambu, yang mengajarkan kita tentang kerjasama, keselarasan, dan keberanian untuk mempertahankan identitas. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan Anda tentang angklung dan sejarahnya, jangan ragu untuk membagikannya ke orang-orang terdekat Anda. Bantu kami menyebarkan semangat angklung karena setiap suara bambu yang bergetar adalah suara bangsa yang tak pernah padam. Terus dukung channel Kuak Fakta agar kami bisa terus mengungkap kisah-kisah luar biasa seperti ini. Klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di balik setiap budaya selalu ada cerita yang belum Anda dengar, dan kami di sini untuk menguaknya.